Waqad sami itu. Benar-benar aku mendengar syahson. Ketika yaqulu berkata li Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullahu ta'ala. Ada seseorang matur sama Syekh Ali Khawas. Syekh Ali Khawas ini gurunya Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Asolaitumul asra. Asolaitum, apakah kamu sholat al-asra, sholat asar? Fasakata. Kemudian Syekh Ali Al-Khawas tadi diam. Fasakata Syekh. Walam yujibhu lahdoh. Beliau tidak langsung menjawab. Diam. Kemudian Sumaqala lahu. Sumaqala kemudian Syekh Ali Al-Khawas mengatakan lahu kepada penanya tadi. La ta'ud taqulu li mithla dhalik. Fatawaqqa'ani fil kadzab. Fil kadzab. Idla tusamma salat ila ma hadirul abdu fiha ma'a rabbih azza wa jalla min awwaliha ila akhiriha fi haitsu la yamurru bi khatirihi fiha illa hubbullah ta'ala wa qawluhu bayna yadayhi wa ma yatalaffadu bihi wa yaf'alu min qira'atin wa dhikrin wa ruku'in wa sujudin wa nahwi dhalik. Faqala ar-rajul famadha aqulu lakum id aradtu an as'alukum an misla dhalik. Faqala lahu kulli hal kumta wa qu'adta ma'an nas fil waqti am la. Pernah suatu ketika Syekh Ali Al-Khawas ditanya, "As-salaitumul asra?" Apakah kamu sholat asar? Fasa kata Syekh, beliau diam. Kemudian beliau menjawab, "La ta'ud taqulu li misla dhalik." Kamu kalau tanya jangan seperti ini lagi. Jangan seperti ini lagi. Kalau kamu tanya seperti ini, tentu aku akan menjawab, apakah kamu sholat asar? Enggak. Nah, terus bagaimana? Apa kata beliau? Kulli hal kumta wa qu'adta ma'an nas fil waqti am la. Katakan kepadaku, kata-katanya gini, kulli, ucapkan di kepadaku, hal kumta, adakah engkau berdiri, wa qu'adta dan engkau duduk, ma'an nasi bersama dengan manusia, fil waqti di waktu asar, aula atau tidak. Kamu itu mendirikan sholat asar apa tidak? Nah, kalau kamu ngomong gini tak jawab iya, aku mendirikan sholat bersama dengan orang-orang banyak. Tapi kalau kamu tanya apakah kamu sholat asar, maka aku akan menjawab tidak. Karena sesungguhnya makna daripada sholat asar, itulah tusamma sholat. Karena tidak bisa dikatakan sholat illa ma hadirul abdu fiha ma rabbi azza wa jal min awwaliha ila akhiriha. Illa ma, kecuali sesuatu hadoro yang hudur. Al-abdu, seorang hamba, fiha, di dalam sholat, ma'a rabbihi, bersama dengan Tuhannya, fi awwaliha, di awal dia sholat, wa akhiriha, nyampe dia akhirnya sholat. Min awwaliha ila akhiriha. Karena tidak bisa dinamakan sholat kecuali hadirnya, hudurnya seorang hamba bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Allahu Akbar nyampe salam, itu hudur hatinya akan Allah. Tapi kenyataan kita kan sering gak hudur, sehingga kita ini kelihatannya si sholat, tapi tidak dinamakan sholat. Ya hanya mendirikan sholat gitu. Kalau kamu tanya apakah kamu sholat asar, lalu saya menjawab ya aku sholat asar, maka saya ini termasuk orang yang bohong. Fatawaqqa'ani fil kadzab. Fil kadzib. Maka aku jawaban aku nggak mau meni sholat,
saya ini adalah bohong. Tapi kalau berdiri dan duduk untuk sholat bersama dengan masyarakat lah itu ya terima kasih. Sholatnya ragu sublas. Nah sholat pengen dikebut. Nah sholatnya kawanan itu. Paham? Bihaitsu la yamurru bi khatirihi fiha illa hubbullahu ta'ala. Tidak terlintas di dalam kalbu illa hubbullah, kecuali adanya cuma cinta kepada Allah. Dari tadi malam hidung saya mencium bau kemenyan terus sampai sekarang. Kamu mencium nggak? Saat ini kamu mencium bau kemenyan nggak? Nggak kan? Dari tadi malam di sini mabuk kemenyan terus sampai sekarang mabuk kemenyan. Kamu kemenyanan ya? Itu bukti kalau kehidupan orang itu beda-beda. Jangan kamu sama ratakan. Seperti Syekh Ali Khawas juga seperti itu. Bihaitsu yamurru, sekira terlintas di dalam kalbu, yang ada adalah hubbullah, cinta kepada Allah, senang kepada Allah. Kamu cinta sama Allah enggak? Cinta. Pret. Cintamu itu masih sama uang. Cintamu itu masih sama manusia. Kadang-kadang kamu ngaji orang krono Allah, krono saya. Baru saya datang, kowe lagi semangat. Itu artinya kamu sedang menyekutukan Allah. Kalau kamu mencintai saya dulu muda, sekarang udah tua, sebentar lagi akan rentak, sebentar lagi akan lemah, sebentar lagi akan mati. Kamu mencintai makhluk yang lemah. Sementara Allah yang maha segala-galanya tidak kamu cintai. Kalau benar-benar kamu mencintai Allah, tentu kamu sholatmu itu dari Allahu Akbar. Tidak cuma pas sholat saja. Di luar sholat pun kamu ka'annaka taroh, seakan-akan kamu melihat Allah. Selama ini kan belum bisa. Kamu kalau benar-benar melihat Allah, kamu gak berani makan kenyang. Musibah. Musibah besar itu. Sama kebakaran rumah itu lebih parah. Kebakaran makan kenyang ini. Karena sesungguhnya kamu makan kenyang itu artinya kamu sedang membakar hatimu. Kamu sedang merobohkan akalmu. Kamu sedang melemahkan organ tubuhmu. Seekor anjing itu kalau lapar, itu kalau lari kenceng itu. Apalagi anjing yang perutnya lembit itu. Perutnya lapar itu. Ada seekor harimau sangar, kemudian makan habis 2 kambing. Galap lari sama harimau yang lapar. Kira-kira cepat mana? Yang lapar. Manusia itu seperti itu. Kelimpatan berpikir, kelimpatan bergerak. Kalau kamu lapar, olahragamu itu meletok, wis cukup. Tapi kalau kamu kenyang, kamu harus butuh olahraga yang kuat. Kemudian kamu tidak olahraga, maka lemak-lemak akan menggumpal di organ tubuhmu, lalu menjadi musuh terbesar dalam hidupmu. Kemudian organ tubuhmu gak nyaman, akalmu gak nyaman, hatimu gak nyaman. Kemudian yang ada adalah nafsu dan syahwat yang berkembang. Keinginan-keinginan duniawi. Senang sanjungan, gak senang dihina. Wa qawluhu baina yadayhi bihaitsu la yamurru bi khatirihi fiha illa hubbullahu ta'ala wa qawluhu baina yadayhi. Orang itu kalau sholatnya benar-benar sholat, punya perasaan dia sedang ada di depan Allah. Kalau dia bisa menjaga perasaan seperti itu terus, maka merasa di depan Allah tidak cuma sholat. Kamu saat ini merasa kamu dilihat oleh Allah.
Merasa enggak kamu dilihat Allah? Merasa enggak? Merasa enggak kamu dilihat Allah? Hei, ditakoi menengae. Ada rangsangan enggak kalau Allah itu ada di sekitar kita? Yang benar. Orang-orang yang nggak paham agama ngomentari gini, santri-santri itu dibohongi sama kiainya. Nggak ada Allah, bilangnya ada Allah. Allah nggak melihat, mengatakan Allah bisa melihat. Orang-orang itu PKI, orang-orang komunis yang tidak beragama seperti itu. Menjanjikan surga dan menakuti neraka. Hanya ilustrasi untuk membangun kerajaannya para ulama. Kok membangun kerajaannya ulama? Wong nara dulu mlebu ning alam kubur ngono iku, masih di dunia merasa aman. Kau membangun kerajaannya ulama. Apa ada ulama membangun kerajaan? Ulama yang benar-benar ulama itu ya nggak mungkin. Jangankan mereka seperti saya aja. Di mana membangun kerajaan saya? Di mana kerajaan saya? Bangun satu kamar, lainnya ditempati santri semua. Mana? Aula kanggo ngaji santri lu nggak punya lu saya ini. Kita bertahun-tahun sudah 23 tahun ngaji di masjid teman. Ya enggak? Hidup yang tidak pernah mewah. Apa pernah saya hidup mewah? Ala kadar. Baju yang paksa pakai baju-baju gratisan. Ini kan gratisan kan? Baju gratisan. Minum ya terima prima dona. Paham? Wa ma yatalaffadu bihi wa yaf'alu min qira'atin wa dzikrin wa ruku'in wa sujudin wa nahwi dzalik. Salat itu adalah seseorang yang mampu menggerincitkan di saat dia membaca. Di saat dia menggerakkan organ tubuhnya. Di saat mereka membaca Quran, berzikir, di waktu ruku, sujud dan semisalnya, mereka itu hudur nyang Gusti Allah, iling karo Gusti Allah, tidak pernah khawatir, tidak pernah takut. Yang terpenting adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Allah perintahkan kepada kita, wa'amalu amalan salih, wa'amalu salihah. Lakukan amal yang salih. Udah, yang penting amal salih. Saya dulu itu pernah berniat menyedekahi orang 100.000. Nyampe rumah itu kaget aku. 100.000 isi ning sae. Padahal wis tak wenehi lho. Kok iso ning sae? Tapi karep mikir kok iso ya. Setelah saya angen-angen jebul-jebul saya itu ngesai uang 2. Yang satu Rp1.000, yang satu 100.000. Coba. Coba. Saya itu teratap pun Masya Allah. Yang penting kan niat kita baik, betul? Langsung saya kembali itu. Kembali ke lokasi. Kembali ke lokasi, saya minta maaf sama mbahnya itu. Apa kata mbahnya? Gak apa-apa Pak Yai, gak apa-apa. Gak apa-apa. Saya memang udah pikirannya juga gitu, Pak Yai keliru, lainnya ngambil uang. Paham? Tadi malam terjadi lagi. Saya ngadain uang di amplop. Rumah saku ya wis tak wenehi duit kabeh. Dileleh sing tak wenehno iki to kosong. Orangnya biar ke saya Kiai. Amplop saya kok kosong. Coba. Seperti itu. Jadi nggak usah mikir orang mengecam, menghina, nggak usah. Kamu mikir pikiran orang lain, nggak jadi hidup kamu.
Karena orang itu punya pikiran yang biasa-biasa. Pikiran orang ini sakar pedi. Makanya kamu gak usah mikir. Kamu mikir apa isi hati kamu. Udah, kalau kamu udah punya niat yang baik, ya udah. Paham, tem? Selama kita mengikuti program Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yakin kepada Allah, setiap ada kata-kata amanu, mesti setelahnya wa amilus sholihat. Pasti itu innalladzina amanu wa amilus sholihati. Mesti gitu. Setiap ada orang yang yakin kepada Allah, secara otomatis dia akan totalitas yakin kepada Allah, kemudian mereka akan menggerakkan organ tubuhnya dalam kebaikan. Paham? Dengarin ini tak kablengi sisan, cuma nganggur. Belajar yang sungguh-sungguh. Kalau ada waktu kamu nggak belajar, udah utik-utik di Shopee, jualan. Jualan, jangan membutuhkan kiriman. Kamu-kamu yang masih membutuhkan kiriman, kamu-kamu pengemis. Sebenarnya nanti ngomongin ngono mak rarido kok. Pengemis. Nah, sampai gede-gede ini masih minta kiriman. Jangan. Ayahmu itu ngirimi kowe sing terpaksa. Pengennya uangnya itu ya dikumpulin. Nanti dibuat bangun rumah yang bagus, beli mobil yang mewah. Jangan. 1 minggu ini kamu dapat penghasilan enggak? 1 minggu ini dapat berapa? 1 minggu ini, 50.000. Jangan pernah jajan mentasarufkan uang melebihi dari 50.000. Gunakan uang yang dari hasil kamu aja. Kowe iki anut aku. Nggak mungkin ada guru melontrok santri, nggak mungkin. Kowe wito melontrok ke aku. Aku jadi kere kali gara-gara kowe. Paham? Paham neng? Udah buka usaha. Apa? Lihat, ada yang laku nggak? 1 dipaksa. Nah udah apa bisnisnya? Sudah ada yang laku? Yang banyak. Orang itu mencari rezeki seperti orang memancing. Lah wae cekelanmu pancing siji ya. Bagaimana kalau pancingnya 100? Mungkin nggak ono sing didideti ikan. Mungkin. Yo minimal dicenekno entuk yuyu gitu. Iya tuh. Kamu nggak usah khawatir. Ini lezi atau membuang anu di Facebook. Itu sering loh ada orang tanya. Pak Yai, kata santri panjenengan ada kitab second. Kitab second detail. Sing ono second iki bojo second nang ngene ono. Janda-janda duda-duda itu ono kitab second. Walat we aja adol kitab. Aja adol kitab bekas, kitabmu aja. Walat. Jangan dijual kitab second walat we. Kitab itu setelah kamu miliki, maka milik kamu ila yaumil kiamat. Gak ada mantan kitab itu, gak ada. Padahal karo anak itu selama-lamanya. Anak. Yang ada mantannya itu cuman istri atau suami. Mantan istri, mantan suami itu ada. Tapi kalau orang tua ila yaumil kiamat, orang tua ora oleh ngomong ngene bekas bapakku. Kuwi mantan ibuku itu enggak boleh. Kitab itu lebih dari itu. Makanya jembok dol. Enggak punya uang misalnya, kepala mati. Lebih baik kamu mati aja. Jual itu kitab. Kualat loh ini. Mampu kemenyan terus ya. Ono kemenyanan ada ya, we kemenyanan deh. Dari tadi malam mampu kemenyan terus.
Menakutkan ya. Faqala ar-rajul famadha aqulu lakum idza aradtu an as'alukum an mithla dhalik. An mithli dhalik. Setelah kita ditanya sama Syekh Ali Al-Khawas. Ya terus saya kalau tanya panjenengan gimana? Apa kata beliau? Hal kumta wa qu'adda ma'an nas fil waqti amla? Apakah engkau berdiri dan duduk bersama dengan orang-orang untuk mengerjakan sholat? Nah, kalau itu ya benar. Iki perkataannya wong-wong ahli tasawuf coba tiru. Pengen niru-niru ini malah lucu ya nak kok wong sholat ngono. Aja kowe wis ngadeg duduk bersama dengan manusia sholat aja. Ini perkataan orang-orang alim. Belum tentu perkataan ulama diterapkan di masyarakat itu benar, belum tentu. Wa kana al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala yaqul laqad adrakna an-nas wa hum yunazihuna saumahum anil dhahak. Fudail bin Iyad cerita, aku itu setiap menemuin orang, kalau orangnya puasa mereka sungguh-sungguh mereka puasa, khusyuk mereka puasa, khudu mereka puasa, merendah serendah-rendahnya, nyampe-nyampe beliau kalau puasa tidak pernah tertawa. Wah, enggak pernah. Menganggap tertawa berbahaya itu membatalkan puasa. Yang ini kita terapkan dengan orang umum. Mereka khusyuk, puasamu batal. Kenapa? Semestinya di saat kita puasa, hati kita ini selalu hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berpaling kepada Allah. Lah, orang tertawa berbahaya itu bagian daripada orang yang berpaling ke Allah. Makanya ada yang mengatakan orang itu kalau sering tertawa jadikan hati keras. Kalau hatinya keras, sulit untuk mendapatkan sholat yang khusyuk. Kalau hatinya keras, sulit mendapatkan ilmu. Kalau hatinya keras, sulit menerima nasihat. Kalau hatinya keras, rawan lupa akan ilmu. Makanya nak gujung biasa. Ini jenenge tertawa, Bang. Senyum. Nah. Senyum itu mulutnya agak ditinggikan sedikit itu. Kemudian tidak keluar suaranya. Paham? Wajah yang selalu senyum akan merubah wajah berseri-seri, enak dipandang. Wajah yang tertawa berbahaya malah jadi sangar. Paham? Wa yaqulu innahu syarrul musyabiqah ilal khairat. Innahu syarrul musyabaqah ilal khairat. La syarrud duhak. Wala'ab wal ghuflah. Orang puasa, lebih-lebih puasa Ramadan, itu adalah syahrul musabaqah. Musabaqah itu artinya lomba. Itu adalah kemenyannya semakin tajam. Ono Hasan ya bau kemenyannya. Semakin tajam banget ya. Jadi bulan Ramadan ini bulan musabaqah. Bulan berlomba-lomba. Berlomba-lomba melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Kemudian, kalau itu adalah bulan musabaqah, kenapa kamu bermain? Kenapa kamu dolanan? Kenapa kamu tertawa berbahaya? Kenapa kamu lupa kepada Allah? Makanya orang salih itu yang dijadikan Ramadan tidak cuma bulan Ramadan saja,
tapi menganggap Syawal apit besar surah Safar mulut batin mulut mati awal mati akhir Rajab ruwah poso, menganggap semua bulan-bulan yang dilalui adalah bulan Ramadan. Bulan-bulan yang dilalui adalah bulan Ramadan. Enggak ada bulan selain Ramadan. Jadi hewanya itu hewa Ramadan. Ibadahnya tidak pernah berkurang dengan ibadah di saat bulan Ramadan. Beda dengan kamu. Kalau kamu itu kalau Ramadan, wah koyok-koyok. Bareng wis ora Ramadan, ora pernah maca Quran. Biasane bengak-bengok maca Quran ning masjid ya. Wa kana al-Ahnaf Ibnu Qais rahimallahu taala yaqul inna syahra shaum syahrul ju'. Bulan apa itu? Bulan Ramadan itu bulan lapar. Faman lam yaji fihi faman lam yaju fihi hatta yataghayyara jilduhu la yahsulu ala ta'ilin min saumi. Bulan Ramadan itu adalah bulan orang lapar. Barang siapa di bulan itu ada orang kok nyampe tidak lapar, wajahnya kok nyampe tidak berubah gara-gara lapar, maka la yahsulu ala ta'idin min saumi. Orang semacam itu tidak akan mendapatkan keberkahan puasa. Sepanjang puasa tidak akan mendapatkan keberkahannya. Kenapa? Loh, waya wong ngeleh malah wonge wareg. Berarti kan wonge gak poso. Saya Ustaz, kalau Ramadan kenyang terus saya. Berarti kan gak poso. Kalau benar-benar puasa, tentu dia akan lapar. Hatta yataghayyara jilduh, sehingga kulitnya itu berubah. Bibirnya yang tadinya basah kemudian kering, terus pecah-pecah. Itu ciri-ciri orang puasa. Wa qad kana al-Fudail bin Iyad rahimallahu taala yaqul man lam yahbis jami'a jawarihihi anil ma'asi fa huwa muftirun wa in ja'a wa man habisa jawarihahu wa huwa shaim haqiqah. Fudail bin Iyad mengatakan, barang siapa yang puasa Ramadan, barang siapa yang melakukan puasa sunnah, kemudian orang tersebut tidak menjaga, orang tadi tidak menjaga organ tubuhnya dari maksiat, maka walaupun dia itu tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan, status dia tidak puasa. Mubadir, paham? Mubadir. Wa man habisa jawarihah, barang siapa yang menjaga organ tubuhnya dari maksiat, dari dosa, fa huwa shaim, maka orang semacam ini adalah orang yang puasa. Hakikatan, secara hakiki. Iki nak ketemu karo wong geleh-geleh, mesti wong ngene, alah sempat nang ora bisa. Senajan ora poso. Akibatnya Ramadan mengira poso. Ya, saya pernah bertamu itu. Saya pernah bertamu. Beliau orang terkenal itu, tak sebut namanya. Terkenal, wayah Ramadan itu. Saya bertamu itu, si cantik di mobil, saya di dalam rumah beliau. Disuguhi kopi. Mari Ustaz, mari Pak Yai diminum. Lalu saya ngomong gini, belum pangkatnya saya. Belum pangkatnya. Saya masih pangkatnya orang awam. Apa kata beliau? Enggak berani minum Pak Yai.
Kemudian beliau minum. Ini orang terkenal ini tak sebut ini. Jadi viral nasional ini. Diwangi kiai ya. Jamaah akeh. Jamaahnya banyak. Nggak berani kiai. Belum pangkatnya saya. Setelah itu beliau ngomong, orang khos kiai puasanya itu tidak di makanan dan minuman. Orang khos itu puasanya fil jawari, di organ tubuh yang tidak bermaksiat. Apa manfaatnya meninggalkan makan dan minum sementara dia tidak menjaga organ tubuhnya, menjaga hatinya dari dosa? Mubadir, lebih baik makan dan minum tapi menjaga organ tubuhnya tidak bermaksiat. Dalam hati saya, ngono iku aku ngerti. Tapi salah pemahaman seperti itu. Gara-gara kejadian itu lalu saya cerita sama si cantik. Kebetulan si cantik pengen biatan ke beliau. Tak ceritain itu langsung batal ras itu biatan toriko. Paham? Siapa itu Ustaz? Ngono kuwi jenenge bongkar kejelekan orang lain. Paham? Masa dibongkar. Man satara uyuba akhihi satarallahu uyubahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aibnya saudaranya, maka Allah akan menutup aib kamu ila yaumil qiyamah. Ojo kulino bongkar keeleane wong. Barang siapa man fataha uyuba akhihi fatahallahu uyubahu. Barang siapa sing bongkar keeleane wong, ape dibongkar keeleane dhewe. Jadi saya bongkar modus para Habib aja, kejelekan saya dibongkar. Betul enggak? Ya. Ada seorang lelaki, suamimu semisal, membuka bajumu. Kira-kira kamu membalas enggak? Membalas. Kamu akan membuka baju mereka. Tidak percaya gitu ini. Coba nanti kalau kamu sudah punya suami. Ya. Mandako duko, mandako barang siapa sing ngotak tapi diketak kowe. Barang siapa yang mengetuk pintu duko, maka mereka akan dibukakan. Ya. Barang siapa yang bicara, maka kamu akan mendengar. Betul enggak? Diam. Dengar suara enggak? Enggak kan? Barang siapa yang diam, tidak akan terdengar suaranya. Barang siapa yang bicara, akan terdengar suaranya. Mandako duko. Barang siapa yang mengetuk, maka dia akan diketuk. Assalamualaikum. Buktian akan dibalas ini. Kita menungso, kita memenang Gusti Allah. Percaya? Saya. Menurutku salah, pemahaman menurutku salah. Maksudnya itu walaupun beliau seorang khos, kalau namanya puasa ya tetap puasa, tetap meninggalkan makan dan minum. Orang kok terus orang makan terus makan terus minum, yang penting juga hati rumang samu ono wong urip hati-hati tok ketotol pitik atine kan ono wong uripe hati-hati tok mlaku ning dalan ditotol pitik we. Sam anu suruh ngambil anu Sam si ulin ya. HP ini gak aktif Sam. Enggak Sam. Kamu ikhlas menjadi rempelo terus dimakan santri, terus rempelo itu berubah jadi darah, maka sepanjang darah ada di organ tubuh manusia itu kamu terpecik pahalanya. Orangnya ngaji, dapat pahala ngaji. Orangnya baca Quran, kamu dapat pahala Quran.
Dimasak enak. Disemur, diberi kecap enak. Masakmu rupane jek medeni ya. Qultu wal muradu bi kal muftir fi naqsil ajr fi ahkamil akhirah haitsu yuwaffa al amil ajra haitsu hina yuwaffi al amilu ajra. Jadi orang yang puasa tapi dia tidak menjaga organ tubuhnya dari maksiat, maka kal muftiri seperti orang yang tidak puasa. Maksudnya fi naqsil ajri, di dalam kurangnya pahala. Orang kok seperti orang nggak puasa terus statusnya terus puasanya batal, itu enggak. Makanya ono kata-kata lapo poso cerita eleke wong mubadir poso mulu kok mubadir piye. Ya tetap puasanya sah, tapi ganjarannya kurang akeh. Setidaknya ganjarannya menggugurkan kewajiban. Kewajiban Allah itu puasa. Kemudian orangnya seperti itu. Enggak boleh kamu ngomong ini. Daripada kowe cerita eleke wong kok ora rasa poso sisan lu kok keplek. Nah, kalau orangnya enggak puasa berarti enggak ngikuti perintah Gusti Allah. Itu pemahaman-pemahaman yang keliru. Sing penting atine. Ujung-ujungnya naudzubillah. Akibatnya mengedepankan apa coba? Mimpi, mengedepankan apa? Perasaan, mengedepankan apa? Tidak ilmiah. Enggak boleh itu. Menurut perasaanku, orang ini orang yang jelek. Loh kok menurut perasaanku? Ya nak modelmu ini kabeh wong elek. Jangan. Wa kana Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala yaqul Hajja Ali bin al-Husain radhiyallahu anhuma falamma ahrama wastawat bihi rahilatah wastawat bihi rahilatuh asfara launu bataghayyara wa intafaddu wa baqa'at alayhi ra'd wa lam yastati ayyulabbiya min al-haybah faqalu lahu alla tulabbi faqala asya an aqul labbaik faqala li la labbaik wa la sa'dak faqila lahu la budda min qawlik falamma labba ghushiya alayhi wa saqata an rahilati wa lam yazal ya'tarihi dhalika hatta qada hajjah. Dulu itu pernah Sayyidina Ali bin Husain berangkat haji. Dalam perjalanan semua orang membaca labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tapi beliau diam aja, menengai. Menengai. Bahkan wajah beliau itu berubah. Berubah menjadi merah. Bahkan beliau itu gemetar. Ditanya, kenapa engkau tidak membaca labbaik Allahumma labbaik? Kenapa engkau tidak membaca talbiyah? Beliau mengatakan, aku takut membaca labbaik Allahumma labbaik itu aku takut.
Kemudian orang-orang memaksanya untuk membaca talbiyah. Lalu beliau membaca talbiyah, baru ngomong labbaik Allah, langsung semaput. Saking hebatnya Gusti Allah, saking luar biasa nih Gusti Allah nih jero atine. Sebab pada dasarnya kita ini takut kepada Allah atau tidak, mahabbah kepada Allah atau tidak, itu yang asli tergantung diri kita masing-masing. Percaya? Ya. Kamu itu deh. Kamu itu loh. Yang benar-benar mahabbah dengan ilmu. Itu tidak cuma cinta dengan ilmu saja loh. Tidak cuma cinta dengan kitab saja loh. Cinta kepada orang yang mengajarin ilmu. Nyampe-nyampe di saat kamu boyong, wis boyong di rumah. Kalau benar-benar ilmumu mlebu ning atimu. Kamu mendengar suara min ila an ala, kamu bisa menangis. Percaya nggak? Percaya. Baru mendengar min ila an ala fi rubah, kamu nangis ya. Kenapa? Teringat. Karena mahabbah, karena hebah seorang guru. Saya itu nggak berani masang fotonya Romo Yai saya di rumah. Saya kalau masang foto gak kuat. Makanya saya difitnah sama teman-teman. Kiai Mukarrar itu gak cinta sama kiai ini. Bukti ini fotonya rati pasang ning omahe. Silakan anjing menggonggong. Kafilah tetap berlalu. Orang itu beda-beda. Saya itu kalau masang fotonya guru saya itu nggak berani ngapa-ngapain. Guyon ya rawani, ngomongan ya rawani, menengai, tadim ini, paham tak? Begitu juga orang itu kalau mahabbah kepada Allah totalitas, nyampe-nyampe membaca labbaik Allahumma labbaik, diredekin. Lah kowe diredekin mergo ngeleh. Diredekmu mergo kamu punya musuh, diparani musuh dijetosi. Orang-orang salih ini diredeki itu karena mahabbah kepada Allah. Dulu saya itu kalau lihat guru saya, hati saya terrontok. Aku tidak pernah menemuin seseorang yang cinta saya kepada beliau melebihi orang lain. Sama istri itu kalah itu. Saya nggak pernah gemetar melihat istri saya, biasa. Tapi kalau saya melihat guru saya, Masya Allah, baru lewat toh. Saya kan naik sepeda ondel dari rumah, nyampe itu loh di rumah itu. Dulu itu yang ada rumah cuma satu doang, Nur Sahid itu. Itu ada Romo Yai saya di Pilang Sari itu kelihatan putih-putih, kan guru saya selalu pakai baju putih. Masih jauh itu saya nggak berani, nyempetnya sepeda ontel nggak berani. Sepeda ontel saya langsung saya robohkan, saya diam di pinggir jalan. Kelas berapa? Kelas 6 SD. Makanya sama mamanya saya ketularan pakai baju putih. Loh, orang itu kalau mencintai seseorang, maka tidak cuma cinta di dalam kolbu saja, sampai baju itu bisa berubah. Kamu mencintai saya totalitas, aku yakin kamu tidak akan mampu memakai baju kecuali putih. Saya percaya ini. Kenapa kamu masih warna-warni? Cinta kamu kan tidak totalitas. Betul? Ya. Dulu itu ada seorang sahabat ketamunan Kanjeng Nabi, minum pakai bejana. Saking mahabbai karo Kanjeng Nabi, langsung bejananya diambil, diciumin. Lalu sahabat tadi mengatakan, wallahi saya tidak akan mengizinin orang untuk minum pakai bejana ini. Gitu. Litabarruk, muliakan bejana. Ini cara gampangnya, ada seorang guru datang ke rumahmu,
lalu kamu suguhin minuman, lalu gelasnya dibuat minum guru, maka kalau benar-benar takdim kepada guru itu, kamu tidak akan mengizinkan gelas itu dibuat minum siapapun. Paham tak? Dulu itu setelah Kanjeng Nabi wafat, sahabat-sahabat tidak ada yang berani naikin untanya baginda Rasul. Setiap kali ada sahabat melihat unta Kanjeng Nabi nangis ini. Teringat Kanjeng menangis meneteskan air mata. Mahabbah. Bentar. Nyampe untanya ini wafat dengan sendirinya, tidak ada yang berani menyembelih. Nyampe wafat dengan sendirinya, go on, tidak ada satupun yang berani menyembelih. Bentar. Saking tak dime, dia kayak kowe. Paham? Saya dulu kalau ada Romo Yai tidak pernah saya duduk. Setiap ada Romo Yai lewat, pasti saya berdiri. Jangankan Romo Yai lewat, putranya guru itu nih. Ada putranya guru lewat itu saya berdiri. Makanya seumamanya saya mendapatkan keberkahan ilmu itu wajar. Ya kalau guru yang lewat saya tinggal lala malah jagungannya. Bagaimana akan mendapatkan keberkahan ilmu? Endam. Apa kata sahabat? Sahabat cerita, saya itu tidak pernah melihat baginda Rasul laki roh kelibati Kanjeng Nabi tok. Semua masalahku hilang. Paham? Alah, kowe roh aku kowe nanti duit saya susah ya. Artinya kan mahabbahmu itu kurang totalitas. Kalau mahabbah cintamu totalitas sama saya, melihat saya tok itu selesai masalahmu. Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat, selesai masalahnya. Kanjeng Nabi itu kalau pengen wudhu, kan ada seorang sahabat yang membawakan bejana, pengen buat wudhu, semuanya ngerubung ini, hendam, berkerumun semua. Kemudian Rasulullah memercikan air di wajahnya. Wah, semua berebut mendapatkan percikan air wudhu Kanjeng. Air percikannya itu direbut. Makanya ada orang kafir, mata-mata orang kafir melihat, ngintip Kanjeng Nabi. Melihat Rasulullah sedang wudhu, dikerumunin sahabat banyak, semuanya berebut air wudhu Kanjeng Nabi. Orang kafir tadi itu pulang. Setelah pulang, apa kata orang kafir? Wahai kaumku, sesungguhnya kerajaan Kisra dipindah oleh Allah di tempatnya Muhammad. Kamu kalau pengen kuat hebat itu seperti itu. Mafil ada. Apa-apa yang terjadi pada guru akan terjadi pada murid dengan syarat memuliakan. Kamu memuliakan saya totalitas, berani segala-galanya, maka semua karomah, keistimewaan, keberkahan apapun yang terjadi pada diri seorang guru dipindahkan oleh Allah secara otomatis. Almar'u ma'aman ahab. Orang itu akan bersama dengan orang yang dicinta. Percaya gak? Ya lefret. Kamu itu suruh pakai baju putih, masih enggak pakai baju putih. Nah cakai baju ini kotak-kotak kayak wong Bali ya. Kotak-kotak kayak wong Bali. Dan ini Bali pohon-pohon disarungi kotak-kotak. Percaya enggak? Pakai bayar. Seminggu ya 2 hari. Ada yang nggak punya jubah? Ada yang nggak punya jubah? Ada nggak? Coba tunjuk jari yang nggak punya jubah. Jubah putih. Kamu nggak punya jubah putih?
Dulu kenapa Imam Syafi'i alimnya seperti itu, cerdasnya seperti itu, salihnya seperti itu? Konon cerita abahnya Imam Syafi'i takdimnya sama kiainya luar biasa. Konon cerita abahnya Imam Syafi'i di waktu mondok di tempat gurunya, beliau melayani guru totalitas. Berapa tahun coba? 10 tahun. Ngelayani guru, natake sandal, nyiapin makan, semuanya dicukupin. Bekerja, hasilnya semuanya untuk guru semua. Abai Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu menghabiskan hartanya untuk gurunya. Makanya abahnya Imam Syafi'i disenangi kiai ini. Sampai-sampai dinikahkan mendapatkan putrinya. Kenapa? Gurunya sudah tahu akan terlahir pada muridku ini seseorang yang luar biasa. Lahirlah Imam Syafi'i. Lah kowe Pak Amura kenal karo aku. Marane mene yo pas ngeter ketok. Boyong kadang-kadang yo ora sowan. Hah? Boyong enggak sowan. Boyong itulah waktu yang sangat-sangat sakral toh. Perpisahannya seorang murid kepada guru yang sudah tidak mondok selama-lamanya di Al-Mubarak. Lu kok terima ngene Pak Yai, mohon maaf, putra saya sudah tidak tidur lagi di Al-Mubarak. Masa terima ngono? Padahal dulu Abi mangkat mondok. Acara 3 hari 3 malam. Hari pertama manakiban, hari kedua Maulidun Nabi, hari ketiga pengajian akbar dalam rangka pemberangkatan anaknya ke pondok. Berangkat mondok, long travel, 5 mobil ngantarkan, kasur bantal kabeh digawa kabeh, baju sak bupet gawa kabeh. Mangkate husnul khotimah, boyonge suul khotimah. Justru kalau kamu pengen ilmunya barokah, pas boyong itu bapakmu, ibumu, kakakmu, adikmu, semuanya diajak. Karena itu waktu-waktu husnul khotimah. Seperti ada orang mati dulu. Orang mati sama orang lahir yang mengikuti, banyak orang mati apa lahir? Mati. Semestinya pas kamu boyong, pas kamu pindah tidur di rumah, semestinya lebih rame daripada kamu pas berangkat. Lebih lucu. Mangkat sing ngeterke rong travel karo 5 mobil. Tanggomu mbojak kabeh sak RT. Bareng boyong, terima di SMS karo wong tuane, Pak Yai putra saya boyong, nanti tolong ya Pak Yai antar ke terminal. Wis ora jemput, kiyaine kon nganter ning terminal. Kau, mana ku ya ana. Wong ijene kene. Kudunge putih. Gara-gara apa? Gara-gara tidak diberitahu, gara-gara tidak diarahkan, akibatnya seperti itu. Paham? Ada orang puasa Ramadan, sama ada orang terakhir puasa Ramadan. Permulaan puasa Ramadan sama terakhirnya puasa Ramadan, rame permulaan apa terakhir? Saking rame nih nyampe Allah biar puasa Ramadannya husnul khotimah, dinamakan Aidil Fitri. Cara Jawane jenenge bodo, perayaan hari raya kin husnul khotimah. Ana wong mati yo, dono sing ngetutke belas, sing nggawa trimo wong siji dipanggul.
ana wong mati mayite dipanggul wong siji. Diduduk dhewe, dipendem dhewe. Baik atau jelek? Jelek. Kalau baik semestinya yang datang orang baik, yang antarkan ke makam orang baik. Makanya kamu kalau boyong, nggak perlu sak kecamatan jamin kabeh. Sak kabupaten, se Indonesia Raya, nyampe Pak Prabowo lu bocah. Dalam rangka boyong, paham? Mangkat mondok wis diterke, mulai mondok. Kerang lagi bu. Kan. Sing apik sing asli sih kamu boyong karena nikah. Kamu boyong pernikahanmu ada di Al-Mubarak. Sing asli ngono sing asli. Sing asli itu pernikahan itu ya di pondok. Jadi boyong itu banyak orang di sini. Nanti bagaimana Ustadz Pak Naibnya? Rumah saya itu Kalimantan. Kan bisa diwakilkan naib sini. Bisa enggak? Bisa itu. Bamdit. Bisa. Diwakilkan sama naib yang ada di daerah Demak mengakati, bisa itu. Sing iso nglakoni ini tuh. Ya ada lah, diantaranya Salik. Salik itu nikahnya di sini. Percaya? Salik itu pernikahannya di sini. Dulu itu ulama-ulama itu setiap haji nggak mampu membaca labbaik Allahumma labbaik karena apa? Saking hebai Gusti Allah. Kok kamu bisa menata perasaan semacam ini luar biasa. Kalau Allah itu luar biasa. Caranya memang dipaksa. Caranya kalau para sama Allah kan nggak kelihatan. Semestinya sama yang jelas kelihatan dulu. Jadi sama guru, terus sama kajian Nabi, terus sama Allah. Karena tiga orang ini pengantar kita menjadi yang lebih baik. Dulu itu kiai kampung model. Saya itu setiap berapa minggu sekali saya sowan. Bebe. Tak tukono gula, tak tukono. Saya kalau punya uang itu bebe hadiah ke tempat guru. Setelah saya berikan, saya minta doa sama guru. Yai, nyuwun didoake. Didoain. Ngono kita suwenengku. Jadi setiap kali berapa minggu sekali maksimal 1 bulan mesti saya sowan. Itu kalau beliau ngomong tuh, wih seneng dinasihatin sithik ini seneng. Saking senengnya guru saya sama saya rencana saya pengen dinikahkan mendapatkan cucunya. Karena anaknya kan udah nikah semua, pengen didapatkan sama cucunya. Tapi Allah berkehendak lain. Saya dinikahkan sama pilihannya Romo Yai saya di pondok. Paham? Saya saking cintanya sama Romo Yai yang di pondok, nyampe saya menyampaikan ilmu metode arba'in enggak berhenti. Itu metode arba'in kan dari beliau. Metode arba'in itu beliau, cuma beliau berbentuk nandoman. Kalau saya berbentuk kalam nasar. Saking cintanya sama guru, menyampaikan metode arba'in non-stop terus-menerus.
Semestinya kamu seperti itu. Yo minimal dino Kamis sampai Jumat pakaian baju putih gini. Baju hitam. Yo hantu. Saya jalan, kamu berdiri. Jangan cuma berdiri saja. Mahabbah yang totalitas. Mencintai guru segala-galanya. Saya itu nggak bisa jatuh cinta sama seseorang. Gara-gara apa coba? Gara-gara cinta saya sama guru itu mengalahkan semuanya. Mengalahkan semua. Saya itu kalau lihat sarungnya guru dijemur, Hebani takdim. Paham tam? Saya sowan, Yai minta nasihat, dinasihatin. Si cantik kan hamil 4 bulan. Saya sowan ke beliau, saya minta doa supaya anak saya salihah, diberi anak perempuan yang salihah. Apa kata Romo Yai? Romo Yai dawuh, kebaikan yang kau lakukan adalah pengukir anak-anakmu. Jadi kalau kamu pengen baik, caranya kau apa yang disini? Lah kau bebek anakmu kok iso juguk ya iso to. Mesti bebek ya. Lah kau juga kok anakmu pengen gering piye? Betul enggak? Wah, ini. Seorang guru mendoakan hanya sekedar doa. Doa ini akan ijabah dan tidak sampai di mana kamu mengukir sejarah hidup anakmu. Bagaimana supaya anak kita ini luar biasa? Kowe bisa di luar biasa ke. Ojo sak geleme. Saya mencintai guru tidak cuma mencintai guru saja, nyampe saya mencintai murid-muridnya guru. Saat ini ada temanku yang wafat di Blora. Ini nanti juga saya berangkat ke sana. Loh, sing bertugas anu kok biasa kok dikirim. Ya udah. Saya takdim sama guru, tidak cuma takdim sama guru saja, tapi saya takdim memuliakan murid-muridnya guru. Makanya kamu di pondok ini tuh, teman-temanmu yang brengsek, itu sesungguhnya yang brengsek bukan temanmu, terus kamu. Karena pandangan matamu ke teman adalah cerminan dirimu. Kalau kamu melihat temanmu jelek, yang ahli yang jelek bukan temanmu, kamu. Percaya gak? Kamu berkaca, lalu wajahmu jelek. Lu kok nyalahke kocok gitu? Yang salah siapa? Ya kamu, mengancam wajahmu elek. Temen, fa inna qarina bil muqarinu yaktadi. Temen, cerminan dirimu. Kalau kamu pengen tahu siapa kamu, lihat temenmu. Temenmu wong elek-elek apa ngape-ape. Bila mana temenmu wong elek-elek, kowe dadi elek. Persis ono wong punya teman-teman ini wong fikir-fikir, mesti wong fikir. Kalau orangnya kaya raya, pasti teman-temannya ini orang-orang kaya. Seumpamanya saya di Al-Mubarak. Seumpamanya saya mau di Al-Mubarak. Saya akan nempat di kamar VIP saya. Karena di kamar VIP ini adalah walaupun orang tuanya fakir, orang tua Subhanakallahumma